Nggak ada yang eksekusi. Nggak ada yang eksekusi dan nggak ada yang bisa nyelesain masalah. Itu lucu banget tuh yang sini tuh lagi mereka di Karena atas. dia punya ide aja, tapi nggak tahu ujungnya dari solusi dia itu apa. Seperti biasa, hari ini kita akan bertiga lagi dengan saya Lucy Chandra. Dan saya Theo pribadi. Saya Ferry. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Belbin Team Rose dengan pembahasan movie Thunderbolts. Seru pokoknya. Selamat datang kembali teman-teman di Ekla Talks. Di Ekla Thoughts, Analysis, Learning, Knowledge, dan Stories. Kita akan membahas sebuah topik yang dijamin akan bikin kalian gregetan dan penasaran. Tapi sebelumnya kita mau declare dulu nih, akan ada spoiler nih sedikit. Movie spoiler untuk movie Thunderbolts. Udah pada nonton belum? Kalau belum nonton, nonton dulu. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Ya, oke. Hari ini kita akan bahas terkait tentang Belbin Team Rose. Nah, Belbin ini apa sih? Theo, mungkin bisa share Belbin ini apa sih? Belbin ini adalah kerangka yang dikonsep oleh Dr. Raymond Meredith Belbin. Dia dapat dokter psikologi dari Cambridge. Dia memperkenalkan Belbin ini di salah satu bukunya tuh, Management Teams, Why They Succeed and Fail. Karena dari natural tendensinya mereka, orang itu bisa berkontribusi sesuai dengan kekuatannya masing-masing begitu. Dan setiap anggota tim memang harusnya begitu ya. Kalau saya suka pakai kata mengeksploitasi tuh, mengeksploitasi kekuatannya masing-masing, kontribusi optimal terhadap timnya. Seperti yang Peter Drucker bilang. Ingat nggak Peter Drucker bilang apa, Fer? Tugasnya leaders adalah menyelaraskan kekuatan dari masing-masing anggota tim sehingga kelemahan tim itu nggak relevan. Nah, Kira-kira benar. gitu. Nah, Belbin juga ada quote bagus. tentang Apa teamwork. quote-nya? Dia bilang, nobody is perfect, but team can be. Jadi maksudnya kita setiap individu kan pasti ada kekuatan, ada kelemahan. Tapi di kerangkanya itu kalau 9 role itu komplit, ya tim itu bisa komplit. Maksudnya komplit di sini saling melengkapi. Jelasin dong coba 9 role-nya apa aja tuh? Ya, dari kerangka Belbin yang 9 roles ya, dia bilang ada 9 roles, dia bagi jadi 3 bagian besar. Ada anggota tim yang fokusnya di people oriented, ada anggota tim yang fokusnya di action oriented, dan ada anggota tim yang fokusnya di thought oriented. Nah, mungkin Coach Theo bisa cerita nih tentang yang action oriented. Action oriented itu tuh ada shaper, ada implementer, ada completer, finisher. Shaper itu biasanya ya dia pengen ngebentuk lah timnya itu seperti apa. Biasanya orangnya lebih agresif ya, dia lebih ekstrovert juga. Kalau implementer dia jago di eksekusi. Kalau dia udah dapat ide yang disepakati bersama, ya dia akan make sure perannya itu dia jalankan gitu. Kalau completer, finisher terkait dengan action oriented ini dia ngelihat ada lubang-lubang mana aja yang perlu ditutup gitu untuk memastikan ya tim itu mencapai tujuannya. Jadi complete finisher nih yang memang membuat tim itu komplit menyelesaikan Mencapai tugas yang tujuan. memastikan Tuntas lah. Oke. Apalagi? Kalau untuk people oriented, jadi anggota tim yang punya fokus di people oriented itu ada coordinator. Jadi ini orang yang ngebagi tugas, kemudian dia menggali potensi dari anggota tim. Kemudian ada team workers. Nah, team workers ini fokusnya ngebangun hubungan sama menyelesaikan konflik. Kemudian yang terakhir ada resource investigators. Resource investigators ini dia punya banyak ide-ide kreatif. Kemudian dia juga penyemangat di tim. Resource investigator nih kayak Mencari orang peluang, yang nah. ya, jadi dia bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dari Betul. timnya dan mengassign sumber daya yang dibutuhkan. Cari peluang dia. Oke. Siapa yang perlu dimobilisasi supaya peluang itu bisa tercapai. Oke. Menarik. Yang terakhir, thought oriented apa tuh? Thought oriented ada planter,
ada spesialis, kemudian ada monitor evaluator. Kalau planter ini yang menghasilkan banyak ide-ide inovasi kreatif buat timnya lah. Jadi dia mencetuskan ide-ide gitu. Kalau spesialis ini dia menghasilkan hal-hal yang orang lain pada nggak punya ya. Dia bisa kepikiran untuk sesuatu yang memang unik, itu jadi kekuatannya dia lah. Expert lah dia. Betul. Kalau yang monitor evaluator ini dia orangnya analitis. Dia akan melihat kita punya objektif apa yang udah kita achieve, apa yang perlu kita beresin. Jadi dia bukan tipe yang mudah flip ya, dari kondisi normal atau panik gitu. Dia nggak gampang panik moton. Kalau di bahasanya personalities yang biasa kita bahas, level headedness ya. Jadi dia nggak gampang hilang dari coolness-nya dia lah. Oke, menarik ya. Jadi total ada 9 roles di dalam sebuah tim yang bisa jadi tim perfect tadi ya, kalau quotes-nya dari Delvin. Nah sekarang kita masuk ke movie-nya nih teman-teman sekalian, movie Thunderbolts tadi. Sekali lagi spoiler alert ya. Nah kita kan bisa ingat sebuah scene di mana para anggota Thunderbolts ini berkumpul bersama di sebuah ruangan di mana mereka akan dihancurkan. Dan mereka harus bersama-sama cari jalan gimana caranya tuh keluar hidup-hidup kan dari ruangan itu. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka berevolusi timnya ini sehingga akhirnya mereka bisa keluar hidup-hidup nih. Coba kita bahas satu persatu orang-orang yang ada di dalam tim Thunderbolts tersebut. Seru bakalan. Oke, nah orang yang kalau buat saya paling berbekas dan memang dia juga keluar dari paling pertama ya, si Yelena nih, sistersnya dari Black Widow. Iya. Natasha Romanoff. Nah, si Yelena ini nih menurut kalian apa nih? Dia tim role-nya apa nih di dalam Thunderbolts ini? Ya kalau saya lihatnya dia resource investigator ya. Karena dia yang paling cakap untuk melihat peluang-peluang yang bisa dicapai oleh tim. Dan siapa akan perlu melakukan apa gitu. Dan dianya sendiri juga implementer yang bagus. Jadi itu secondary role-nya dia lah sebagai implementer. Oh, jadi yang dari awal itu kan dia yang kayak bagi tugas ya. Oh ya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, nanti saya begini gitu. Itu adalah resource investigator tadi ya. Oke, Yelena. Yang nggak kalah menarik, US Agent, si John Walker tuh. John Walker. Kalau John Walker tuh apa tuh John Walker? John Walker ini kan sebenarnya pertama kali muncul itu di seri ya. Benar. Dari Winter Soldier, Falcon ya, yang di Disney. Itu pertama kali dia muncul tuh. Dia sebenarnya digadang-gadang menggantikan Kapten Amerika sebenarnya. Cuma melakukan satu kesalahan sehingga dia kayak dibuang lah. Jadi punya kesalahan juga. Dia tuh orangnya agresif. Jadi dia pakai perisainya Kapten Amerika bahkan sampai fatal lah. Jadi ada fatality. Jadi dianggap bukan untuk kebaikan, bukan hero, dong. Anti-hero nih, anti-hero. 12. Jadi kalau ngelihat dari perilakunya di dalam film itu, US Agents ini dia masuknya ke shaper dan implementer. Shaper ini ya karena tadi ya berusaha dengan aggressiveness-nya dia itu dia ngebentuk tim, mendorong tim, pokoknya memaksa timnya untuk melakukan sesuatu. Dan dia juga ya karena agresifnya kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang belum dipikirin panjang udah main jalan aja. Gercep gitu. Gercep orangnya. Dia sebagai seorang implementer dia sebenarnya punya standar yang tinggi ya untuk menjalankan atau menyelesaikan tugas-tugasnya ini. Jadi sebagai seorang shaper dan juga sebagai seorang implementer si US Agent ini. Ya, dia tahu mesti ngapain to get the things done lah si implementer ini. Sebagai implementer itu ya good eksekutor lah ya. Eksekutor. Yang ketiga si Eva the Ghost. The Ghost ini apa nih, Rose? Ghost ini pertama kali muncul di film Ant-Man. Ya, jadi musuhnya Ant-Man justru ya. Anti-hero juga Anti-hero dia. juga. Gitu. Gitu, anti-hero. Nah, mungkin Coach Theo bisa cerita tentang si Ya kalau di antara orang-orang yang ketemu di film ini, dia termasuk si spesialisnya. Dia punya satu kekuatan yang ya kemampuan lah ya, dibantu teknologi yang bisa bikin dia bisa nembus ya ruangan yang solid gitu. Dia bisa keluar dari ruangan walaupun karena dia sebenarnya kan yang hilang-hilang itu kan. betul. Justru ya. Waktunya terbatas, kayaknya semenit gitu. Dia tuh dalam waktu semenit bisa
punya kemampuan itu gitu. Nah itu spesialisasinya dia, jadi dia termasuk the spesialis lah ya, punya sesuatu yang beda dengan yang lain yang dibutuhkan oleh tim. Dan dia juga completer finisher, dia yang make sure kerjaan dari tim ini tuntas gitu. Dan si Eva the Ghost ini kan kayak pendiam banget ya, nggak banyak ngomong ya. Pokoknya kayak mereka ngatur strategi nih, terutama Yelena sama John Walker sibuk ngatur strategi, tiba-tiba si Eva-nya ngilang. Iya. Dan yang kadang-kadang sering dilihat itu jadi kayak antara engage sama nggak engage gitu ya. Karena dia kalau melakukan sesuatu kadang-kadang nggak koordinasi. Tiba-tiba orang-orang anggota timnya itu punya perasaan ini orang bisa dipercaya atau enggak sih gitu. Kita nungguin ini, bener kita nungguin, jangan-jangan dia pergi. Ditinggal ya. Tapi dia sebenarnya ngelihat lubang juga. Kayak yang di film itu kan ada adegan yang tahu-tahu dia ya pergi itu kan. Yang pada worry ini orang mau ninggalin kita, ternyata dia sebenarnya justru nyari kendaraan untuk mereka bisa lari bareng-bareng gitu. Iya. Masalahnya kayak gitu kan dia nggak koordinasi ya, maksudnya jadi kadang-kadang jadi ini jadi penolong atau jadi penyengsara gitu, kita nggak tahu. Introvert sejati. Introvert sejati. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti setelah mereka keluar dari ruangan itu, mereka kan dibantu sama Alexei tuh, yang mereka udah hampir bingung di tengah padang gurun ketemu sama Red Guardian. Bapaknya si Yelena jemput anaknya dengan orangnya itu, tapi ternyata ya benar-benar safer banget tuh. Nah, kalau Alexei ini gimana? Alexei ini sebenarnya perannya mirip dengan US Agents ya. Dia sama-sama shaper, sama-sama implementer. Yang menjadi pembeda adalah kalau US Agent itu mungkin lebih pendiam orangnya, agresif. Kalau si Red Guardian ini lebih extrovert dia orangnya, penyemangat, extrovert, agresif juga, cuma agresifnessnya itu ya ada kelihatan agresifnya, cuma dia emang lebih ekstrovert lah. Dia punya mimpi itu kepingin fotonya muncul di box makanan gitu, jadi sangat-sangat ekstrovert. Dan nuansa yang dibawa beda ya, kayaknya dia cheerful, membawa kayak selalu menyemangati gitu kan. Semangat dia, menyemangati, optimis juga. Optimis. Yang lain kayak udahlah kita ini, tapi kan dia ayo dong kita harus ya kan, we are the hero gitu. Beda ya. Dari awalnya dia, sebelum dia jadi Thunderbolt ini kan dulunya memang super soldier-nya Rusia juga kan. Jadi dia juga bangga banget waktu dipilih jadi super soldier itu. Jadi dari dulu memang dia tipe orang yang punya purpose. Benar. Selalu cari purpose. Good. Dan yang terakhir, scene lanjutannya lagi nih. Pada saat Winter Soldier atau si Bucky ini yang awalnya kan nangkep mereka, ya kan, mau nyerahin mereka ke pihak berwajib gitu, tapi ternyata misinya ngeflip, bahkan mereka bergabung bersama jadi satu tim. Nah, kalau si Bucky apa nih tim roles-nya di dalam Thunderbolts? Bucky itu dia team worker. Dia begitu tahu ini orang mesti jadi teman gitu, mereka harus collaborate lah untuk menyelesaikan tugas. Dia bisa bekerja sama dengan baik dan bisa ngajak orang lain untuk ya kerjasama gitu. Jadi dia tahu bagaimana untuk membuat tim ini bisa teaming. Teaming itu kan bangun tim on the fly gitu ya. Tapi juga team building, bagaimana supaya tim ini semakin lama semakin solid. Nah, si Bucky Barnes punya kelebihan itu. Dia juga monitor evaluator. Berarti orangnya sangat fokus sama objektif, tujuan kita apa sih gitu. Jadi kalau tadi dia tahu tujuannya apa, dia bisa kolaborasi, dia juga bisa menganalisa dengan kepala dingin bahwa yang dibutuhkan sekarang tuh ini itu gitu. Nah, dia monitor evaluator yang bagus juga. Ini balik terkait sama yang teaming sama team building tadi nih. Berarti ini tim kan memang berevolusi ya. Yang awalnya cuma teaming doang kan. Mereka kebetulan terjebak sama-sama, tapi akhirnya mereka menjadi sebuah tim Thunderbolt, ya. Dan mereka bisa sama-sama membangun tim buildingnya kan. Nah, coba kita cerita juga sama teman-teman yang lain tentang 4 level of team cohesion. Di awal orang itu bisa ketemunya secara kebetulan, seperti saat mereka menyelesaikan tugas tersembunyi mereka, secret missionnya mereka masing-masing. Dan akhirnya jadi ketemu di situ. Nah, itu kan by coincidence mereka ketemu. Gak janjian ya? Gak janjian, gak saling kenal. Bahkan mereka
awalnya kan saling berantem karena ya mereka ngeliat satu sama lain itu misinya berbeda gitu. Tapi setelah mereka ketemu di situ, mereka menemukan masalah bersama, mereka bertransformasi tuh dari yang kesatuannya by coincidence bisa berubah jadi by condition. By condition itu ada masalah yang sama yang mereka hadapi, mereka mesti selesaikan beres-beres. Sama-sama terjebak di ruangan ya. Betul. Jadi mereka pengen ngeberesin masalah itu. Kemudian ya bisa masuk ke by cost. By cost itu kehendak. Mereka udah tahu naik kelas nih, bertransformasi. Mereka udah tahu kenapa kok mereka ini perlu bangun jadi tim gitu. Siapa punya kemampuan apa, siapa punya kelebihan apa, dan bagaimana untuk menyelesaikan misi itu mereka saling butuhkan satu sama lain. Dan yang terakhir itu bisa by conviction, berdasarkan keyakinan mereka. Jadi kalau bahasa Inggrisnya 4C, coincidence, condition, cause, dan conviction. Bahasa Indonesianya kebetulan, kemudian kondisi, kehendak, dan terakhir keyakinan. Nah, mungkin Pak Ferry mau menceritakan masing-masing contoh-contoh kenapa mereka naik kelas. Ya, kalau dilihat dari fase awal pembentukan timnya, itu kan mereka tadi ya nggak sengaja tiba-tiba berkumpul di satu tempat. Even mereka punya cuma tujuan masing-masing aja. Akhirnya mereka ketemu di situ, komunikasi, ngobrol, mereka menemukan masalah yang sama nih akhirnya, bahwa mereka terjebak di ruangan ini dan mereka semua harus bisa keluar. Dengan kekuatan masing-masing ternyata mereka nggak bisa tuh untuk keluar dari ruangan itu, udah dicoba bermacam cara dan akhirnya mereka menemukan satu cara yang kayaknya bisa membawa mereka keluar dari masalah. Jadi mereka bikin kayak teamwork ya, teamwork untuk bisa keluar dari cerobong asap tuh kalau nggak salah. Kemudian kalau kita ngelihat selama perjalanan tim ini, mereka udah mengalami susah sendiri bersama. Mereka ketemu di satu titik di mana mereka harus menyelamatkan teman mereka nih, yang teman mereka yang namanya si Bob ini. Jadi mereka tadinya udah mau pergi, tapi kemudian memutuskan untuk balik lagi menyelamatkan si Bob ini yang udah berevolusi ya, berubah ya, dari seorang superhero yang baik tiba-tiba dikuasai oleh emosi yang jahat, sehingga dia menggunakan kemampuannya untuk memindahkan orang terperangkap di masa lalunya yang kelam. Kalau kita bicara dengan tim yang levelnya lebih tinggi, ini berdasarkan keyakinan. Bahkan si Yelena itu berani masuk ke dalam sisi gelapnya dia, mau berkorban ya? Mau berkorban gitu. Dan akhirnya teman-teman yang lain juga mengikuti, sama-sama semua masuk situ ya, tujuannya untuk membantuin si Bob itu bisa melawan sisi gelapnya. Karena si Bob sendiri nggak mampu untuk bisa mengalahkan permasalahan internalnya dia tuh. Jadi dia dibantuin oleh teman-temannya yang rela berkorban untuk masuk ke dalam sisi gelap mereka masing-masing untuk menyelamatkan teman mereka. Gitu. Mungkin saya mau nambahin sesuatu nih. Kalau kita kembali lihat ke perannya si Belvin yang 9 rule itu, Lucy, kan kita udah bilang ada 9 role tadi gitu. Dan di awal itu ada komentar lucu sebenarnya dari Yelena kan. Ini tim kita parah banget sih, cuman bisa shoot sama punch doang gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia cuma bisa nembak-nembak, nonjok-nonjok, nendang-nendang gitu. Gak ada yang bisa terbang, gak ada yang punya X-ray vision gitu kan. Kayak mereka merasa kita cuma sama-sama doang. Jadi ternyata kalau kita punya commonality di dalam satu tim, semuanya begitu doang, itu bukan bikin tim itu jadi super power, jadi kuat, malah jadi ya tim itu nggak spesial gitu. Nah untungnya kalau kita ngelihat di cara kerjanya mereka gitu kan, kita kalau belajar 4 lensa personality yang warna itu, kan ada 4 warna tuh. Ada orang merah yang sangat outcome fokus, sangat rasional. Ada orang biru, dia yang sangat down to earth ya, sangat conscientious ya orang-orangnya gitu, hati-hati, reliable, commit, compliance. Ada orang hijau yang sangat people focus gitu kan, interpersonal skillsnya bagus. Terus ada orang kuning yang sangat kreatif. Jadi untuk bikin tim ini komplit, walaupun mereka nggak punya kemampuan teknis yang warna biru itu, sebenarnya kan teknis itu dari warna birunya nih, dia secara teknikal punya masing-masing bisa deliver yang berbeda. Tapi kan ada warna-warna lain yang sebenarnya bisa mereka pakai untuk saling melengkapi.
Jadi kalau kita mau menganalisa tim di kita ya masing-masing ya, sebenarnya dengan menggunakan Belbin ini kita bisa ngelihat ada satu pola tersembunyi dari masing-masing kepribadian anggota tim dan perannya. Dimana kalau kita bisa melihat hal ini, sebenarnya yang akan menentukan apakah sebuah tim itu bisa perform atau enggak. Jadi modal udah ada nih, tinggal kita mau lihat, mau dalamin, kemudian kita bisa memastikan masing-masing orang menjalankan perannya dengan baik. Jadi kita lihat yang namanya sebuah tim, kalau tadi diingetin di awal dari quote-nya dari Dr. Belbin bahwa orang nggak ada yang perfect, tapi tim itu bisa loh perfect. Gimana caranya punya tim yang perfect? Ya kita harus bisa punya tim yang lengkap, punya keseluruhan orang-orang yang bisa memerankan peran-peran mereka yang action oriented, people oriented, sama thought oriented. Dan tadi Theo sempat share juga terkait sama yang 4 warna personality itu. Ya 4 warna itu ya perlu dimiliki juga dari tim tersebut supaya bisa lengkap. Nah ini balik lagi yang tadi yang quote Peter Drucker ya kan, bahwa kelemahan dari para individu di dalam tim tersebut ya sebenarnya nggak masalah asal kita bisa eksploitasi strength daripada anggota-anggota timnya tersebut. Luar biasa ya teman-teman sekalian, pembicaraan kita hari ini kita membahas luar dalam dari film Thunderbolts, tapi sebenarnya apa sih penggunaannya di dalam pada saat kita ya nggak hanya di lingkungan kerja sebenarnya, bahkan di lingkungan pertemanan kita, masyarakat, bahkan keluarga kan, kita bisa terapkan Belbin ini, role Belbin ini. Mungkin Theo mau menambahkan sesuatu? Iya, ada 2 peran yang kita belum sebut. Oh. Ada sebagai koordinator dan planter, kita belum bahas. Dan tim ini akhirnya komplit nih. Dari 9 role-nya Belbin itu, karena ada Sentry kan, si Bob itu kan ternyata justru punya superpower yang luar biasa. Dan yang ditunggu-tunggu, bisa terbang dia. Next movie nih, pasti nih. Banget. Nah, dia yang bisa terbang akhirnya. Dan planter itu kan inovatif, kreatif. Jadi dari awal waktu dia kelihatan lemah itu, dia juga punya ide supaya mereka bisa keluar dari cerobong asap itu bareng-bareng dengan bekerja sama. Itu ide dari dia juga gitu. Jadi orangnya memang sangat ya kreatif. Ya kalau kita melihat lensa kepribadian, warna kuningnya dia lah dia keluarin. Tapi bayangin kalau Bob cuma punya ide sebagai planter, nggak ada yang eksekusi. Nggak ada yang eksekusi dan nggak ada yang bisa nyelesain masalah ketika mereka udah di atas. Itu lucu banget tuh yang sini tuh lagi mereka di Karena atas. dia punya ide aja, tapi nggak tahu ujungnya dari solusi dia itu apa. Nah, itu orang kuning kan? Nah, itu orang birunya si John Walker itulah akhirnya gimana caranya selamat, dan dia juga agresif, makanya dia take the initiative kan. Tapi si koordinator ini sebenarnya si Valentin the Fountain. Dia yang sebenarnya kan dari awal emang kerjanya nyariin orang-orang, walaupun ya dia nggak selalu punya purpose atau tujuan yang mulia mungkin, punya hidden agenda, tapi dia bisa cari orang yang dibutuhkan untuk membangun tim yang komplit tadi seperti apa gitu. Jadi kita butuh koordinator juga, dan dia juga karena dia agresif, dia juga shaper sebenarnya di dalam tim itu. Koordinator ini adalah orang-orang yang bisa melihat kekuatan dari orang-orang yang dia mengelola potensi dari mengelola potensi. Kadang-kadang orang-orang ini juga bisa kelihatan seperti manipulatif, atau memang dia punya hidden agenda tadi, jadi memang bisa aja jadi memanipulasi orang karena dia tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa kan. Oke, kita sudah bahas lengkap semua. Teman-teman, terima kasih sudah simak bersama podcast kita kali ini. Podcast yang selanjutnya jangan lupa akan gak kalah seru. Kita akan bahas terkait dengan Gen Z. Nah, Gen Z ini adalah request dari banyak pemirsa dari Ekla Talks, dan kita akan bawakan di next podcast kita. Sampai berjumpa. Sampai ketemu. Bye. Bye.